Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlin Ramadhaniar dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas karyawan 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya untuk memenuhi UTS mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. 7 materi yang akan dibahas. Yang pertama, Islamisasi ilmu kesehatan. Yang kedua, pilar kesehatan masyarakat perspektif Islam. Yang ketiga, personal hygiene dalam Islam. Yang keempat, psikologi kesehatan dalam perspektif Islam. Yang kelima, kesehatan lingkungan. Yang keenam, menjaga kesehatan individu. Dan yang terakhir, konsep sehat dan sakit dalam perspektif Islam. Materi yang pertama yaitu Islamisasi ilmu kesehatan. Islamisasi ilmu, menurut Nadif Alatas, adalah pembebasan manusia dari mitologi, magic, animisme, serta pemikiran barat. Sejarahnya, pada tahun 1961, WIKA konsisten Islam sebagai pandangan hidup. Tahun 1983, WIKA deklarasi ISK atau Islamisasi Sains dan Kampus saat Rektor Prof. A. Saifuddin yang juga salah satu menteri di zaman Bapak B.J. Habibie. Pada tahun 1997, Kongres Umat Islam di Mekah dipelopori oleh Profesor Nadif Alatas dicetuskan Islamisasi Sains. Gerakan Islamisasi. Gerakan Islamisasi dirancang dengan 3 pilar, dimotori oleh Dr. Muhammad Nasir, yaitu Perdana Menteri pertama di zaman Presiden ke-1 Soekarno. 3 pilar tersebut yaitu kampus, masjid, dan pesantren. Hasil ISK. Hasil ISK telah banyak memberi manfaat untuk dunia kampus dan masyarakat. Salah satu produknya yaitu Bank Muamalat Indonesia, yaitu bank syariah pertama di Indonesia, diresmikan saat masa jabatan Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Tujuan Islamisasi ilmu adalah menyeimbangkan ilmu dan agama, agar dunia dan akhirat seimbang. Ilmu dengan agama, agama dengan ilmu, agar bahagia dunia akhirat. Ranah Islamisasi Islam dan kampus terbagi menjadi 3, yaitu ada alam, sosial, dan humaniora. Alam terdiri dari fisika, kimia, biologi, ilmu kedokteran, dan ilmu kesehatan. Sosial terdiri dari sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Humaniora terdiri dari ilmu filsafat, ilmu bahasa, dan sejarah. Dengan Islamisasi keilmuan, bahwa agama tidak dipisahkan oleh sains. Segala ilmu harus menyebutkan basmalah karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dalam Islam, ilmu tidak netral, tetapi ada nilai-nilai, seperti alam, bahwa alam tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi Allah yang menciptakannya. Berbeda dengan ilmu barat, bahwa alam menciptakan dirinya sendiri. Kesehatan tidak hanya tentang gizi cukup dan istirahat saja, tetapi kebersihan jiwa, kesabaran, dan kejujuran juga. Pengobatan juga harus diiringi oleh doa dan tawakal, agar ada nilai Islam di dalamnya. Tujuannya untuk memandang penyakit tidak hanya karena beberapa faktor duniawi, tetapi perlu ditekankan kemungkinan disebabkan hubungan dengan Maha Kuasa kurang baik, atau mungkin hubungan dengan manusia kurang baik yang membuat penyakit hati. Materi yang kedua yaitu pilar kesehatan masyarakat perspektif Islam. Dalam Islam sudah dibenarkan bahwa mencegah sesuatu yang buruk merupakan hal yang baik dan diwajibkan. Setiap umat muslim diwajibkan mencegah atau menghindari hal-hal buruk agar tidak menyebabkan keburukan atau kerusakan pada dirinya sendiri. Pencegahan yang harus dihindari bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental seseorang. Dalam arti, seorang muslim harus mencegah perilaku buruk seperti dengki dan hasut, dengan cara memperbanyak bersyukur, tidak iri, tidak sombong, serta senantiasa mengingat Allah. Upaya promotif dalam Islam yang dapat dilakukan adalah program pendidikan kesehatan, baik pribadi, keluarga, maupun masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat kita dapat hidup dengan teratur dan benar serta tidak berada di jalan yang menyesatkan. Program kuratif yang dilakukan yaitu mengobati. Semua penyakit pasti ada obatnya. Untuk itu, suatu penyakit tidak hanya dapat dilihat secara medis empiris, perlu juga pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang meminta kesembuhan. Masuk ke materi nomor 3 yaitu personal hygiene dalam Islam.
Islam menganjurkan dan memberikan solusi untuk kebersihan diri, baik secara fisik maupun psikis. Tujuan kebersihan diri tidak hanya membersihkan fisik, tetapi lebih ke toharoh, yaitu menjaga kebersihan dan juga kesucian seseorang dalam beribadah sehingga siap untuk sholat. Kebersihan diri juga menjauhkan dari segala bentuk penyakit psikis seperti sombong. Berbeda dengan konsep personal hygiene dari sisi barat, yaitu hanya memandang sisi yang sifatnya kebersihan diri atau duniawi saja. Sedangkan dalam Islam itu lebih komprehensif, tidak hanya kebersihan secara fisik, tetapi juga hati, mental, dan sosial. Bahkan bayi baru lahir pun sangat diperhatikan terhadap kebersihan diri dengan cara akikah mencukur rambut bayi dan menyembelih kambing. Kemudian rambutnya ditimbang dan dinilai emas dan perak. Air yang digunakan pun harus suci dan mensucikan. Tingkatan najis dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, mukhafafah, yaitu najis bayi laki-laki yang masih minum ASI atau kurang dari 2 tahun. Yang kedua, mutawasitah, yaitu najis seperti kotoran manusia, nanah, darah, bangkai, dan lain-lain. Yang ketiga, mughalladhah, yaitu najis berat segala perkara yang berhubungan dengan anjing dan babi, harus dicuci 7 kali menggunakan tanah. Contoh personal hygiene dalam Islam. Yang pertama, wudhu minimal 5 kali sehari. Yang kedua, Islam menganjurkan kebersihan pakaian karena jika tidak maka ibadahnya tidak akan sah, termasuk jika terkena najis. Yang ketiga, kebersihan makanan dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa makanan wajib ditutup untuk menghindari debu dan kotoran serta tiupan syaitan. Yang keempat, memperhatikan kesehatan rambut. Yang kelima, disiplin mandi dalam Islam adalah termasuk personal hygiene yang wajib mulai masuk Islam. Masuk ke materi nomor 4, yaitu psikologi kesehatan dalam perspektif Islam. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, berbagai masalah yang timbul tak jarang menjadi beban pikiran seseorang. Beban yang tak kunjung terurai lama-lama akan bertumpuk dan menjadi masalah bagi jiwa dan mental. Manusia yang hidup di zaman modern atau era digital hanya mengejar atmosfer modernitas atau kesenang-senangan pragmatis. Hal itu yang membuat manusia kehilangan makna di dalam hidupnya. Manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari jasad dan jiwa. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Karena jika mengejar kepentingan jasad saja, hal ini membuat manusia terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan dunia. Penyakit kolbu yaitu penyakit yang salah satunya disebabkan oleh dosa, dan dosa itu akan menjadi penyakit hati bagi manusia. Masuk ke materi nomor 5, yaitu kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam. Setiap muslim disebutkan oleh Allah sebagai khilafah dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia ini sebagai khilafah di bumi, sehingga Allah melarang keras bagi manusia ketika manusia itu melakukan kerusakan di bumi dan seisinya. Kesehatan lingkungan ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Mengelola alam itu tidak hanya sekedar memanfaatkannya saja, tetapi ada nilai-nilai akidah, nilai keimanan dan juga nilai ibadah, nilai moral, nilai akhlak karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakan tadi. Adalah salah satunya sensitivitas seorang muslim terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Masuk ke materi yang ke-6, yaitu menjaga kesehatan individu. Hidup bersih dan suci itu adalah bagian dari keimanan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa dalam rangka untuk menjaga kesehatan individu, maka ada istilah dalam hadis yaitu dikenal dengan sunnah-sunnah fitrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada 5 perkara yang menjadi budaya hidup fitrah, yaitu yang pertama hitan, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuannya agar najis tidak mengendap. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Tujuannya agar bersih dan terbebas dari najis. Yang ketiga, yaitu memotong kuku.
Tujuannya agar debu, kotoran tidak mengendap serta syaitan juga tidak bersembunyi di kuku manusia. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Tujuannya agar tidak menyebabkan bau badan. Dan yang terakhir, mencukur kumis atau menipiskan kumis. Materi terakhir yaitu konsep sehat dan sakit dalam perspektif Islam. Jasmania, ruhania, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntutannya dan memelihara serta mengembangkannya. Ada dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjuk kepada kesehatan, yaitu istilah sihah, merupakan kesehatan yang bersifat fisik biologis sementara makna, dan afiyah, merupakan kesehatan yang bersifat mental psikologis. Integrasi sehat jasmani dan rohani. Islam memerintahkan umatnya untuk bersih karena kebersihan merupakan langkah awal untuk memperoleh kesehatan. Contoh ayat yang menjelaskan tentang hidup bersih adalah Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4-5. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Taubat dan suci dijelaskan pula pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya Allah senang pada orang yang berbuat taubat dan suka membersihkan diri. Tidak ada karunia yang lebih besar setelah orang diberikan keimanan, kecuali dia diberikan sehat walafiat, karena jika orang sehat akan produktif di dalam beramal. Sehat itu dimensinya bukan hanya duniawi, tetapi juga akhirat. Sakit secara mental atau bersemayam dalam hati manusia, penyebab utamanya adalah keraguan-raguan. Penyakit-penyakit yang bersifat fisikis itu nanti akan kebawa, berpengaruh kepada penyakit yang bersifatnya fisik. Diagnosa penyakit di dalam Islam mencangkup penyakit badan, jasmani atau fisik, dan penyakit yang sifatnya mental psikis. Sakit itu ada dua. Yang pertama, sakit di dalam hati, seperti orang syirik, munafik, iri, dan riya. Dan yang kedua yaitu sakit dari sisi badan. Allah tidak akan meletakkan sesuatu penyakit jika tidak ada obatnya. Sekian rangkuman materi yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.